kalau kamu ingin hidup senang, kamu harus dapatkan elang. Kamu harus rebut elang dari Melody. Mengerti kamu? Aku harus bisa ngedapetin elang. Kenapa kamu bawa aku ke hotel, Lang? Kenapa? Pasti kamu udah ngelakuin sesuatu kan sama aku tadi malam, iya kan? Pasti kamu macam-macam sama aku karena aku mabuk. Jawab, Lang! Aduh, stop! Hey! Hey! Rasain lo, nih, puas lo. Ingat ya, saya adalah atasan kamu. Kalau kamu berani deket-deket sama Elang lagi, saya nggak akan segan-segan ngancurin karir kamu. Permisi, Ibu manggil saya ke sini. Duduk. Maaf, Bu. Saya... Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? 2 tahun, Bu. Dan selama 2 tahun itu, apa yang sudah kamu lakukan untuk perusahaan ini? Sebisa mungkin, saya selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini, Bu. Kamu yakin? Jangan-jangan benar. Bu Ajeng udah ngelaporin yang macam-macam tentang aku. Kenapa kamu diam aja? Bu, apapun yang saya lakukan, itu pasti sudah saya pertimbangkan dengan matang. Dan saya melakukan itu semua juga demi kepentingan perusahaan ini, Bu. Karena bagi saya, perusahaan ini adalah rumah kedua saya, Bu. Baik. Menurut kamu Ajeng bagaimana? Bagi saya, Bu Ajeng itu adalah atasan saya. Dan saya merasa selama ini saya sama sekali nggak ada masalah apapun. Dan saya juga tahu, Bu, apapun yang Bu Ajeng lakukan, itu semua pasti sudah punya alasan yang tegas. Saya sudah memutuskan untuk mempromosikan kamu menjadi senior manager di perusahaan ini. Ajeng akan menjadi bawahan kamu sekarang. Dia yang akan memberikan laporan kepada kamu. Dan untuk itu, saya akan memberikan kendaraan pribadi untuk kamu. Tapi, Bu, kenapa harus saya? Melody, kamu adalah contoh yang baik untuk semua karyawan di sini. Kamu pekerja keras, dan kamu sangat bisa diandalkan untuk memegang tanggung jawab yang besar. Selamat ya. Terima kasih banyak, Bu. Mel, gue tahu ini semua salah gue, Mel. Biar gue yang ngomong sama Bu Anggika ya. Pokoknya lu tenang aja, gue gak akan ngebiarin lu. Gue dipromosiin. Dan gue naik jabatan jadi senior manager sekarang. Selamat ya, Mel. Ih, kenapa lo lagi sih? Kenapa selalu ada lu di depan gue? Gue seneng banget, tau gak sih, Tar? Karena selama ini berarti kerja keras gue tuh gak sia-sia. Selamat ya, Mel ya. Iya, makasih ya. Selamat ya, Melody. Selamat ya, Melody. Iya, makasih. Tunggu dulu dong. Teman-teman, hey, sini semua.
Teman-teman, nggak lama lagi Melody teman kita ini bakal jadi atasan kita. Gue harus ke meja gue dulu. Tunggu dulu dong. Teman-teman, kita semua tahu kan? Yang namanya atasan pasti suka nyiksa bawahannya, bener? Nah, sebelum Melody nanti bakal nyiksa kita, dia harus bikin kita senang. Dia harus traktir kita. Setuju? Setuju! Bu Melody, ibu nggak boleh lupa. Yang buat ibu jadi dipromosin kan kita juga, benar? Benar! Apalagi saya. Pasti gara-gara laporan yang kita berdua buat, ya kan? Wah, parah banget, Mel. Lo tahu nggak? Saya bisa naik jabatan karena saya bisa mendidik kamu menjadi karyawan yang baik. Bukan karena kamu. Nggak peduli. Pokoknya kamu tetap harus traktir kita, ya? Iya! Tante, apa Tante nggak salah promosi Melody? Tante lebih pilih dia yang baru 2 tahun di sini daripada aku yang udah 5 tahun, Tante. Naikin jabatannya Melody, itu sama aja dengan ngebiarin dia semakin berani mendekati Elang, Tante. Dia itu benar-benar berani menggoda Elang, bahkan di depan semua orang. Apa perempuan dari kalangan bawah seperti itu yang mau Tante jadikan sebagai pendamping Elang? Ajeng, apa kamu lupa? Saya ini pimpinan di perusahaan ini. Saya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau saya mengambil keputusan, saya pasti akan pikirkan terlebih dahulu. Apalagi kalau semua itu menyangkut perusahaan ini. Maaf Tante, Ajeng gak bermaksud buat melawan Tante. Bagus. Saya juga lebih suka kalau kamu menerima keputusan ini dibandingkan mengajari saya tentang apa yang harus saya lakukan. Iya, saya tahu. Tapi saya yang berhubungan dengan karyawan setiap hari. Jadi saya tahu bagaimana caranya. Saya yang lebih tahu bagaimana cara menilai. Bukan kamu, Ajeng. Dibandingkan dengan kamu, Melody itu jauh lebih pintar. Dia bisa bikin Elang tertarik sama dia, juga pada pekerjaan. Melody bisa menjadi sayap untuk membantu Elang terbang. Wanita seperti itulah yang dibutuhkan Elang. Tidak seperti kamu. Kamu hanya membuat Elang lemah. Sekarang kamu boleh keluar. Tapi ingat ya, Ajeng. Mulai besok, Melody itu adalah atasan kamu. Jadi kamu harus langsung melapor ke Melody. Mengerti kamu? Aku akan traktir kalian semua. Ya, cepet banget nyerahnya. Nggak seru ah. Oke, terusin. Lanjutin. Iya, tapi sebelum saya traktir kalian, saya mau pulang dulu ya. Karena saya mau nemuin ibu saya. Saya juga mau nyampein kabar bahagia ini sama dia. Oke? Yeay, traktir! Brengsek. Selama ini aku udah bekerja keras buat dia dan perusahaan. Tapi apa balasannya? Dia malah mempromosikan Melody. Ini semua cuma gara-gara Melody bisa ngatur Elang. Mau kemana kamu? Kayaknya sekarang ibu bukan lagi jadi atasan saya. Jadi kemanapun saya pergi, itu bukan urusan ibu lagi. Kamu boleh bangga dipromosin. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Mencapai posisi puncak itu jauh lebih gampang daripada kamu mempertahankan posisi itu. Ibu nggak usah khawatir. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan.
Dan saya juga tahu persis apa yang akan saya hadapi nanti. Kamu memang akan menjadi atasan saya. Tapi hari ini, kamu masih menjadi bawahan saya. Jadi sekarang saya minta kamu membuat laporan semua barang-barang yang ada di lemari pendingin. Kenapa? Kamu nolak? Kalau kamu nggak mau, saya akan laporkan kamu ke HRD. Dan saya yakin, mereka pasti akan melaporkan kamu langsung ke Ibu Anggika. Ibu nggak perlu ngancem-ngancem saya seperti itu. Dan Ibu tenang aja, saya akan kerjakan laporan itu. Mel, lu cepet banget udah balik. Udah ketemu sama nyokap lo. Gue dikasih tugas sama Bu Ajeng, disuruh ke ruangan pendingin. Hah, ngapain? Ya, gue juga nggak tahu, dia minta laporan. Nggak ngerti deh. Mungkin dia kesel kali ya, karena gue dipromosiin. Makanya dia beginiin gue. Udah lu pulang aja. Laporan ntar gue yang kerjain. Yang jelas, lo balik ke ruang pendingin, semua laporan beres. Hah? Biasa aja dong muka lo. Biasanya kan gue yang ngerepotin lo. Gak ada salahnya kan? Sekarang lo yang ngerepotin gue. Iya, makasih. Ya udah, gue pulang ya. Oke. Gue juga gak bakal lama-lama kok. Ntar habis pulang, gue langsung ke ruangan pendingin. Sip. Ya benar ya bikinnya. Oke, bos. Kamu boleh bersenang-senang sekarang, Melody. Tapi aku udah nyiapin jebakan kecil buat kamu. Aku akan mengunci kamu di ruangan pendingin dan membiarkan kamu beku semalaman. Itu semua gara-gara kamu udah berani merebut semuanya dari aku. Mama! Nenek! Nenek! Nenek, aku seneng banget hari ini, Nek. Aku mau kabar gembira buat Nenek. Iya, tapi nenek jangan diputer-puter gini, pinggangnya nggak kuat. Melody, ada apa sih kamu? Ya ampun. Ma, Mama harus tahu, Ma. Mama tahu nggak hari ini aku dipromosiin sama Bu Anggika. Dan aku naik jabatan, Ma. Aku naik jabatan jadi senior manager. Apa? Kamu jadi senior manager, Mel? Iya, Ma. Alhamdulillah. Mama bangga sekali sama kamu. Makasih, Ma. Mas, lihat anak kita, Mas. Dia udah berhasil meraih jabatan tertinggi di kantornya. Berkat kerja keras dia, Mas. Akhirnya dia berhasil. Aku bangga sekali. Mah, kok Melody bisa sih naik jabatan kayak gitu? Ini pasti ada yang nggak beres. Wah, ada berita baik. Melody diangkat jadi senior manager, Han. Melody itu memang hebat. Seharusnya kamu itu bisa mencontoh Melody. Kerja keras seperti Melody. Jangan malas-malasan terus. Ibu kenapa sih, Bu? Selalu banding-bandingin anak saya dan anaknya Nisa. Kalau seandainya Ibu nggak suka saya tinggal di sini, ya udah, saya pindah aja. Tapi jangan dong Ibu menghina Jelita seperti itu. Ibu tidak bermaksud begitu, Han. Ada apa sih, Han? Kamu teriak-teriak sama ibu? Karena Ibu ngebanggain anak kesayangan kamu, Melody. Dan menghina anak saya, Jelita. Padahal, kalau dipikir-pikir, mana ada orang yang naik jabatan dalam waktu sesingkat itu? Hah? Perasaan saya, kemarin itu Melody berusaha mempertahankan pekerjaannya. Sekarang, dia sudah menjadi senior manager. Gak masuk akal, kan? Melody, kamu terus terang aja. Apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu naik jabatan, hah? Jangan-jangan kamu ngerayu bos kamu ya? Atau, lebih parah lagi, kamu tidur sama bos kamu ya? Hani, jaga mulut kamu ya. Melody nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu.
kalau dia bisa dapat jabatan seperti sekarang, itu karena hasil kerja kerasnya. Dan dia pantas dapat jabatan itu. Kamu lihat Jelita, anak kamu. Apa? Nggak menghasilkan apa-apa kan? Siapa tahu. Cukup, Hani. Ibu tidak mau hari kebahagiaan ini kamu rusak dengan keributan aja terus. Melody, kamu jangan peduliin apa kata tante kamu. Kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Karena kamu pantas dapat jabatan ini. Iya, nak? Iya, Mah. Aku harus balik ke kantor lagi ya. Yuk, Nek. Saat kamu keluar, yang ada tinggal tubuh kamu yang membeku. Selamat tinggal, Melody. Diambil pelan-pelan ya. Enak banget. Pada ngapain? Bu Ajeng, Melody. Gimana caranya dia bisa keluar dari ruangan pendingin? Padahal tadi udah jelas-jelas aku kunci dia. Ibu kok mukanya tegang banget sih, Bu? Kata nenek saya, kalau ibu lagi ada masalah atau stres, ibu makan aja yang manis-manis. Dan kebetulan saya lagi bawa kue. Ibu mau coba? Kurang ajar kamu, Melody. Kalau ibu memang pengen semuanya, kenapa tadi nggak bilang aja sama saya? Saya ikhlas kok ngasihnya. Saya minta laporan stok di ruangan pendingin sekarang juga. Awas kamu sampai terlambat. Mana sih Silang? Kenapa dia lama banget ngerjain laporannya? Hei! Woi, bukain! Ada orang di dalam! Oi! Hei, dingin di sini! Mel tunggu. Mel, kamu tuh mau kemana sih? Aku harus berangkat dulu ke ruangan pendingin, Tar. Mel, masa kamu ninggalin acara kamu sih? Bukannya gitu, Tar. Aku tuh dapat tugas. Disuruh nyusun laporan barang di ruangan pendingin sama Bu Ajeng. Tapi tadi sih Elang katanya mau bantuin aku. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh anak kok belum nongol-nongol juga ya. Udahlah Mel, mending kamu tunggu di sini aja. Elang juga pasti dateng kok. Kamu tuh kayak nggak tahu Elang kayak gimana. Lagian ini kan juga tugas aku. Kalau aku lalai, ya aku sih takutnya Bu Ajeng malah bikin aku makin susah. Aku berangkat dulu ya. Aduh, Mama lagi makan juga diambil-ambil lagi. Kamu tuh ya, nenek sama tante kamu itu udah menghina-hina kamu. Sementara kamu tuh masih makan aja. Ya terus aku harus gimana, Mama, sekarang? Gimana? Ngapain, kek? Cerita. Melody itu sekarang sudah mendapatkan jabatan yang bagus dan pacar yang kaya. Sementara kamu
Kamu tuh jauh lebih cantik dibandingkan Melody. Harusnya kamu tuh juga bisa. Ya ampun Mama, aku itu udah berusaha semaksimal mungkin. Ya tapi... Tapi apa? Nggak ada hasilnya kan? Oke. Sekarang kamu ke mall, ya. Kamu ketemu sama teman Mama, namanya Tante Cita. Kamu temuin dia, minta pekerjaan sama dia. Apa? Enggak, aku nggak mau kerja di sana lagi. Capek tau nggak? Terus kamu mau ngapain? Mau di rumah aja? Puas ngedengerin tante kamu sama nenek kamu menghina-hina kamu, begitu? Ma, aku tuh tetap mau kerja. Tapi permasalahannya adalah aku nggak mau kerja sebagai SPG, titik. Kalau bukan karena kamu bodoh ketipu sama teman kamu, sekarang ini kita sudah punya usaha berkat kamu mencuri uangnya Melody. Tapi kan sekarang, apa hasilnya? Nggak ada kan? Itu karena kebodohan kamu. Mama nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu mesti kerja. Jadi apa kayak SPG kayak apa kayak terserah kamu. Yang penting kamu mesti kerja. Iya. Bapak, jadi Bapak belum ngelihat Elang keluar dari ruangan pendingin itu? Enggak, Bu. Kemana ya dia? Loh, siapa yang ngatur suhu lemari pendingin sampai dingin begini ya? Bapak tolong telepon ambulans sekarang juga ya. Iya, Bu. Lang, lo kenapa bisa kekunci di sini sih? Lang, bangun, Lang. Ya Allah, lo pokoknya harus bisa bertahan ya, Lang. Aduh, ya ampun, Tar. Sorry. Kenapa sih buru-buru gini? Apa? Si Elang. Iya. Si Melody nemuin Elang di ruang pendingin. Dan kayaknya si Elang gawat banget. Jadi yang aku kunci di ruangan pendingin itu Elang. Kok bisa sih, Tar? Gue juga gak ngerti. Yang jelas sih, kayak Melody udah bawain Elang ke rumah sakit deh. Ke rumah sakit mana? Lestari, Melody bawa Elang ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit Sejahtera, Bu. Ada apa, Jeng? Tante harus segera ke rumah sakit Sejahtera. Elang dibawa ke sana, Tan. Apa maksud kamu, Jeng? Apa yang terjadi sama Elang? Ada apa, Ma? Elang kenapa? Ini semua gara-gara Melody, Tante. Dia sengaja nyuruh Elang ngecek stok di ruangan pendingin, terus dia ngunci Elang di sana. Mungkin ini cara Melody buat mendisiplinkan Elang. Aku juga nggak tahu, Tante. Ya udah, Tante akan segera ke sana. Ada apa sih, Ma? Udah, ayo, Elang, ayo. Ya Allah, tolong sadarkan Elang ya Allah. Semua ini karena aku. Harusnya aku yang terkurung di dalam ruang pendingin itu. Elang, lo udah sadar ya? Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari pengganti. Mana gua? Lo lagi di rumah sakit. Karena tadi lo kekunci di ruangan pendingin. Lo nggak apa-apa kan sekarang? Lo nggak bisa bawa gue ke tempat yang lebih bagus, ha? Lo tuh gila ya? Masih mending gue bawa lo ke rumah sakit. Masih aja protes. Ya iya dong. Gue berhak dong. Gue sakit. Gue kepengen yang nyaman. Kalau lo mau tempat yang nyaman, lo kasih tahu gue berapa nomor telepon orang tua lo. Biar gue telepon, biar mereka bisa mindahin lo ke ruangan VIP. Waduh. Bisa gawat nih kalau dia sampai maksa minta nomor telepon mama sama papa. Gue bisa kena surat peringatan lagi. Kenapa lo diem? Aduh, Mel. Gue dari kecil udah yatim piatu, Mel. Sorry, gue nggak tahu soalnya.
Oh, nggak apa-apa. Gue dari kecil emang selalu ngelakuin semuanya sendiri. Mungkin itu yang ngebuat gue jadi susah untuk berteman sama teman-teman gue. Dan cuman lu, Mel, yang mau dan selalu mau berusaha untuk bantuin gue. Makasih ya. Tapi lo dapat uang 10 juta untuk ngeganti uang gue itu dari mana? Itu... Oh, dulu gue suka main judi. Dan gue suka ngumpulin uang jadi dari judi itu. Ya, sekarang kan uang gue udah banyak. Gue pakai uang itu. Tapi itu dulu, Mel. Sekarang gue selalu ngerasa kalau cari duit yang halal itu lebih bagus. Hampir aja gue kemakan omongan sendiri. Halo, Ma. Halo Melody, kamu di mana, Nak? Halo, Ma. Suara Mama putus-putus, aku nggak kedengeran, Ma. Halo? Halo Melody. Mama nggak bisa dengar suara kamu. Kamu di mana? Aku lagi di rumah sakit, Ma. Soalnya Elang, anak buah aku lagi masuk rumah sakit sekarang. Siapa? Elang? Di rumah sakit mana? Sejahtera. Oh, iya. Halo Melody. Halo, Ma. Baru naik jabatan. Dia udah pulang terlambat. Gimana kalau jadi bos? Anak kamu pasti nggak akan pernah pulang deh. Kalau kamu emang gak ada kerjaan, mendingan kamu masuk kamar aja, tidur. Jangan ngurusin aku sama Melody. Tolong ya, Mas. Jangan punya gerak dulu. Mas harus hitam total. Tuh, dengerin tuh. Tolong ya, Mbak, jaga pacar Mbak baik-baik. Sus. Ih, gue dibilang pacar lo lagi nih. Lo denger ya kata susternya. Dia banyak gerak. Maaf ya, kalau mau angkat telepon silakan di luar. Saya harus istirahat. Iya, Ma. Iya, Elang masuk rumah sakit, Ma. Soalnya tadi dia kekurung di ruangan pendingin. Sekarang sih kata dokter kondisinya udah nggak apa-apa. Cuman sampai sekarang dokter belum ngizinin dia untuk pulang. Terus kamunya gimana? Aku sih nggak apa-apa, Ma. Cuman aku belum tahu aku bisa pulang jam berapa. Karena aku tetap harus nungguin dia karena dia kan anak buah aku. Dia tanggung jawab aku, Ma. Melody? Halo? Halo, Ma. Sinyalnya hilang lagi. Hei, kamu ngapain di sini? Kalau bukan karena kamu, semua ini tidak akan terjadi sama Elang. Maaf, Bu. Saya... Jangan coba-coba cari alasan kamu ya. Baru aja saya promosiin. Kamu udah bikin satu kesalahan yang fatal. Maaf, Bu. Saya sama sekali nggak tahu kalau Ibu tuh tahu dari mana kalau Elang masuk rumah sakit. Tapi satu hal, Bu. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab saya. Tapi ini tanggung jawab perusahaan. Kamu jangan coba cuci tangan ya. Udah tahu salah, masih coba bela diri. Saya tahu banget sifat bos seperti Ibu. Ibu berbuat seperti ini semua karena Ibu takut kan? Elang melaporkan semua kejadian ini ke kantor polisi. Dan nama perusahaan Ibu jadi tercemar. Iya, Bu. Apa? Ibu sekarang jadi menyalahkan saya. Supaya posisi Ibu itu aman. Berani ya kau bicara begitu sama saya? Loh,
Kenapa saya harus takut sama ibu? Karena ibu adalah pimpinan saya. Bu, gak selamanya seorang pimpinan itu selalu benar. Dan saya peringatkan, kalau ibu pengen kesini cuman hanya menarik perhatiannya Elang, supaya Elang tidak melaporkan ibu ke kantor polisi, mendingan gak usah, Bu. Gak perlu. Kamu saya pecat! Saya nggak peduli, Bu. Karena apapun yang saya bicarakan tadi, itu semuanya benar. Pak Melody, tolong tebus obat ini. Biar saya yang tebus. Nggak usah. Ibu bisa membayar semua iuran rumah sakit setelah Elang keluar dari rumah sakit. Yang ini biar saya yang tebus. Mereka pikir karena mereka itu orang kaya, mereka bisa seenaknya cari kambing hitam begitu aja. Pura-pura perhatian sama anak buahnya karena mereka takut dituntut. Apa yang lucu? Mama sadar nggak sih? Baru kali ini ada yang lawan Mama kayak tadi. Iya, Mam. Biasanya kan Mama yang marahin orang. Tuh, Mama dapat partner, cocok. Kamu gimana sih, Lang? Melody itu hampir aja bikin kamu mati. Dia kan yang nyuruh kamu ke ruang pendingin itu? Ma, bukan Melody, Ma. Elang yang mau ke sana. Elang mau gantiin posisi Melody. Kan Elang kasihan sama dia. Di luar semua itu tetap aja dia kurang ajar sama Mama. Ma, Melody bersikap seperti itu karena Mama yang nuduh dia duluan. Iya, Mam. Lagi pula Mama harus berterima kasih loh, Mam, sama Melody. Kalau bukan karena dia, mungkin Elang udah beku, Ma. Terus Mama cuma bisa ngeliat jasadnya Elang aja. Kamu jangan ngomong gitu, Alang. Ma, Elang bener, Ma. Kita harus cari tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi sekarang Papa harap Mama bisa menilai Melody lebih baik lagi. Apa kamu tahu siapa aja yang masuk ke ruangan pendingin hari ini? Maaf, saya kurang tahu. Tadi saya benar-benar sibuk mengatur barang-barang yang akan kirim besok. Kamu nih gimana sih? Hari ini ada kejadian yang hampir membunuh salah satu karyawan kita, tapi kamu malah nggak tahu. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi tadi Satpam ngasih buku absensi ini. Di dalam ada nama-nama orang yang datang ke ruangan ini. Ya udah, saya akan periksa. Kamu boleh pergi. Baik. Mulai sekarang, nggak akan ada yang tahu lagi kalau aku pernah kesini. Sekarang Mama baru lega karena kamu udah dipindahin ke kamar yang jauh lebih baik. Ya kalau Mama udah lega, Mama pulang aja, Ma. Elang nggak apa-apa kok. Nggak usah khawatirin Elang. Iya, Mama tahu kamu lebih suka ditungguin sama Melody kan? Mama sama Papa akan pergi. Tapi kalau Melody sudah balik lagi ke sini. Halo, Min. Kalau kamu lihat Melody udah datang, tolong kasih tahu saya ya. Aduh, Mama, apaan sih, Mama? Mama ada kabar baik buat kamu. Mama tuh apaan sih? Aku tuh ngantuk, aku mau tidur, capek. Elang masuk rumah sakit. Hah? Serius, Ma? Terus? Mama nggak tahu. Tapi rasanya saat ini adalah saat yang paling tepat bagi kamu untuk menarik perhatian Elang. Saat ini, kamu harus bisa bikin Elang untuk jatuh cinta sama kamu. Hey, Mel. Lo gila ya? Pindah ruangan bukannya kasih tahu gue dulu. Gue khawatir tahu.
Untung tadi ada suster yang bilang kalau lo dipindahin ke sini. Tapi ngomong-ngomong, Lang, siapa yang pindahin lo ke sini? Gue tahu pasti Bu Anggika ya. Biasalah, bos besar. Mereka nggak mau lah dibilang lalai mengurus karyawannya. Itu kan bisa menurunkan reputasi mereka. Namanya juga orang kaya. Iya. Lo emang bener. Rata-rata semuanya tuh orang kaya begitu. Nolong orang sih nolong, tapi sebenarnya nggak ikhlas. Dia nolong tapi sebenarnya dengan kepentingan dia sendiri. Angkatin dong. Halo? Dengan siapa ini? Halo? Dimatiin? Gimana? Ma, yang ngangkat teleponnya itu bukan Elang, tapi Melody, Mama. Apa? Kamu yakin? Aduh, Mama tuh aneh banget sih. Masa aku nggak bisa ngebedain suara jelek Melody itu? Yang barusan ngangkat itu Melody, beneran Melody. Gimana dong sekarang? Kamu ikut Mama sini. Jangan banyak tanya, ikut Mama. Mau kemana? Mama. Aduh, Mama tuh mau kemana sih? Ya ampun. Ih, Mama. Jelita, kamu nggak boleh kalah sama Melody. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa mendapatkan Elang. Ya tapi, Ma. Mama tuh gimana sih ngelempar motor ke kaki aku? Sakit tau nggak? Supaya kamu itu punya alasan untuk dirawat sama Elang, Jelita. Mama, tapi masalahnya kaki aku tuh sakit banget. Kalau kamu tuh nggak tahan sakit, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan cintanya Elang. Jelita, kamu kenapa? Kamu lihat tuh, motor bobrok kayak Melody sampai bikin anak saya celaka. Maafin ya, Han. Harusnya aku naruh motor ini di bengkel. Gak usah maaf. Lihat kaki anak saya sampai berdarah begitu. Jelita, kamu Tante Nisa bawa ke rumah sakit ya. Kaki kamu harus diobatin. Tante sakit. Gak usah. Kamu tuh pikir dia gak punya ibu ya? So baik pegang nganterin ke dokter segala. Han, aku cuma mau nawarin bantuan. Gak usah. Ayo. Hati-hati. Aduh ya ampun. Aduh, Mama berdarah kan. Aduh. Nggak sayang anaknya banget sih. Lo bener-bener keterlaluan tau gak sih, Lang? Gue udah gak tahan sama lo. Kenapa Elang bisa sampai kekunci? Pasti ada seseorang yang sengaja melakukan ini semua. Lang, minum obatnya dulu. Lo ngapain pegang-pegang tangan gue? Gue baru sadar, Mel. Selama gue di sini, cuman lo yang care sama gue. Cuman lo yang peduli sama gue. Bahkan Ajeng aja nggak pernah datang ke sini. Udahlah, lo nggak usah bawel. Lo minum dulu obatnya. Bahkan lo kasih gue racun, pasti gue minum. Karena mulai malam hari ini, hati gue buat lo, Mel.
Mau ngapain, Lang? Lu harus kaca, Mel. Muka lu lucu banget. Wah, lu parah lu. Lu gak pernah dideketin cowok ya? Baru digituin doang. Lu udah salting. Bikin malu. Lu keterlaluan ya? Mel. Ini gue kenal, Mel. Rusak, Mel. Gerak sendiri, Mel. Kenapa nih? Mel, tolong, Mel. Kenapa nih? Lu emang gampangnya dikerjain. Emang seharusnya dari tadi gue ninggalin lo, tau nggak? Ya, ngambek beneran. Mel, gue cuma bercanda, Mel. Melody. Ngambek kan? Melody. Hey, Melody tunggu. Mel, tunggu, Mel. Aduh, Mel, kepala gue sakit banget nih, Mel. Jangan lo pikir gue bisa ketipu lagi sama lo ya, Lang. Ya, payah nih. Mel, gue cuma bercanda, Mel. Melody. Dapat juga akhirnya. Apaan sih? Mel. Lo nggak boleh kemana-mana. Pokoknya malam ini, lo harus temenin gue. Lang, gue pengen pulang, Lang. Lo bisa diem nggak sih duduk sini? Ya, udah duduk aja. Maaf, Mas. Jangan memperlakukan hal seperti ini terhadap pasien lain. Hah? Mbak, operasinya akan segera dimulai. Mari, Mbak. Sus. Operasi apaan, Sus? Wah, salah sangka nih orang. Sus! HP Papa nggak ada. Kayaknya ketinggalan di ruang rawatnya Lang. Papa ambil dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Suster, tapi saya ini bukan pasien, Sus. Tapi, Mbak, kursi roda itu disiapkan untuk pasien yang akan dioperasi malam ini. Iya, tapi bukan saya, Suster. Stop! Sus! Dia bukan pasien di rumah sakit ini, Sus. Saya yang pasien di rumah sakit ini. Saya Lang, dan saya pasien kamar VIP nomor 5. Kalau Suster nggak percaya, Suster boleh tanya sama yang lain. Dia ini teman saya, Sus. Dan tadi kita lagi bercanda di kursi roda itu. Beneran? Makanya, Mas, kalau bercanda tuh jangan keterlaluan. Untung belum saya bius. Iya. Saya tahu itu, Sus. Makanya saya datang kan. Untung aja nggak telat. Yuk. Aduh. Lang kemana? Malam-malam begini nggak ada. Kemana dia? Malam, Pak. Maaf, Suster. Iya. Pasien yang ada di kamar ini kemana dia? Tadi saya lihat dia di koridor bersama Bu Melody, Pak. Makasih, Sus. Sama-sama, Pak. Sini. Untung aja gue dapat waktu. Coba kalau nggak, lo pasti udah dibius, dioperasi. Mau lo? Hah? Makanya terima kasih lo sama gue. Buat apa gue harus ngucapin makasih sama lo? Lo tau nggak? Semua ini tuh gara-gara lo. Kenapa sih, Lang? Lo harus menganggap semua sesuatu itu adalah lucu. Bahkan di saat yang sangat serius pun lo menganggap itu hal adalah lucu. Lo bener-bener keterlaluan, tau gak sih, Lang? Gue udah gak tahan sama lo. Pelan-pelan dong, Ma, kan sakit. Udah, jangan cengeng, baru segitu aja. Ayo, cepetan. Aduh, pelan-pelan. Aduh, Mama sakit. Jangan cengeng deh. Begitu aja. Tetap aja sakit. Ayo, Bu.